yang dibayarkan oleh orang tua kalian, masuk orang tuanya kakak juga. Nah, terus adik-adik juga harus tahu kalau mungkin adik-adik pernah dengar kalau IPDN itu ada di Sulawesi Selatan, ada di Sumatera Barat, ada yang Jatinangor. Mungkin adik-adik juga bingung sebenarnya eh, kenapa banyak kampusnya. Nah, jadi IPDN itu memiliki beberapa kampus yang di sini tuh dikategorikan jadi dua, ada kampus pusat dan ada kampus daerah. Kampus pusat IPDN itu berada di Nangor dan Cilandak di Jakarta. Kemudian untuk kampus yang ini, kampus pusatnya ada di Jatinangor dan ada di Cilandak. Eh, saya sebutkan dulu kampus-kampusnya, terus nanti saya jelaskan. Kemudian untuk kampus daerahnya itu ada 6. Ada Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan kampus Papua. Nah, kenapa ada banyak kampus di PDN? Jadi, perlu ada tahu bahwa Praja itu totalnya hampir 4 ribuan lebih untuk seluruh angkatan, yang terdiri dari 4 tingkat. Namun, di kampus pusat Jatinangor itu tentu saja tidak mungkin memuat seluruh proyek tersebut, dan juga gunanya untuk ada kampus daerah adalah untuk melakukan pemfokusan jurusan agar praja itu bisa fokus dengan jurusannya dan belajar benar-benar serius sesuai dengan pemfokusan jurusan dan dosen yang tersedia di masing-masing kampus. Nah, kayak yang eh, saya bilang sebelumnya bahwa di Jatinangor itu sekarang itu ditempati oleh praja yang berstatus tingkat 1 dan tingkat 4. Kemudian yang di Cilandak itu ditempati oleh praja yang statusnya tingkat 3. Namun tidak semua praja tingkat 3 itu berada di kampus Cilandak, hanya beberapa jurusan. Untuk sekarang itu hanya ada 2 jurusan yang ada di kampus Cilandak. Namun di kampus-kampus lain ini, kampus daerah seperti Kalbar, Sumbar, NTB, Sulut, Sulsel, dan Papua itu ditempati oleh praja yang menyandang status tingkat 2. Di sana mereka termasuk kakak merupakan praja tingkat 2 yang belajar yang yang melaksanakan studi di kampus daerah untuk pemfokusan jurusan. Nah, untuk jurusan di IPDN itu terdiri dari 10 jurusan dan ada 3 fakultas. Nah, biar adik-adik lebih paham, saya jelaskan dulu terkait fakultas dan program studinya. Eh, Terus saya kaitkan dengan kampus daerahnya. Nah, di sini ada 3 fakultas. Yang pertama itu ada politik pemerintahan, kemudian yang kedua manajemen pemerintahan, dan yang ketiga adalah perlindungan masyarakat. Nah, kenapa saya kasih warna seperti itu? Karena di PDN itu memang terkenal warnanya seperti itu. Misal politik pemerintahan itu dia terkenal dengan logo warna biru, kemudian manajemen pemerintahan itu warna merah, dan perlindungan masyarakat itu warna hijau. Nah, nantinya itu akan nampak pada bed kelas yang dijahit pada lengan sebelah kanan. Nah, yang pertama itu Fakultas Manajemen Politik Pemerintahan. Fakultas Politik Pemerintahan ini terdiri dari 3 program studi. Adapun yang pertama itu Politik Indonesia Terapan. Yang kemudian yang kedua adalah Studi Kebijakan Publik. Kemudian yang ketiga adalah Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian selanjutnya di Fakultas Manajemen Pemerintahan itu ada 4 program studi, yakni Administrasi Pemerintahan Daerah yang pertama, kemudian yang kedua Manajemen Sumber Daya Manusia, kemudian yang ketiga Teknologi Rekayasa Informasi dan
pemerintahan, kemudian yang keempat adalah manajemen keuangan publik. Nah, kemudian di fakultas yang terakhir yaitu perlindungan masyarakat ada 3 program studi, yakni SKPS, yaitu studi kependudukan dan pencatatan sipil. Kemudian yang kedua adalah PPTP, praktik perpolisian Tata Pamong. Kemudian yang ketiga adalah MKKP atau manajemen keamanan dan keselamatan publik. Nah, masing-masing program studi ini sudah ditetapkan oleh lembaga. Jadi pada saat adik-adik nanti bakal masuk menjadi praja yang nantinya itu statusnya calon praja, adik-adik itu akan diberi kewenangan oleh lembaga untuk memilih program studi yang diinginkan, namun untuk hasilnya tetap ditentukan oleh lembaga. Misal nantinya itu adik-adik disuruh mengurutkan 10 program studi mulai dari yang diinginkan sampai tidak diinginkan. Nantinya lembaga yang akan mempertimbangkan adik-adik sekalian cocoknya dan bakal masuk ke program studi yang mana. Nah, berarti adik-adik nanti hanya bisa memilih dan menerima hasil yang telah ditetapkan oleh lembaga. Kemudian saya mau kaitkan setiap program studi ini dengan kampus-kampus tadi. Jadi tadi kan ada 6 kampus. Pada dasarnya semua program studi ini pada tingkat 1 itu tetap belajar di kampus pusat, yaitu Jatinangor pada saat tingkat 1. Kemudian pada saat tingkat 2 setiap program studi itu akan belajar mengemban studi di berbagai kampus daerah. Misal PIT itu nantinya akan mengemban studi di kampus Papua, kampus regional Papua yang slide ujung bawah kanan. Kemudian SKP studi kebijakan publik dan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat itu nantinya akan melaksanakan studi di kampus Sulawesi Selatan. Kemudian selanjutnya di Fakultas Manajemen Pemerintahan ada 4 program studi. Nah, untuk APD dan MSDM itu nantinya akan mengemban studi di kampus Kalimantan Barat. Kemudian untuk TRIP, Teknologi Rekayasa Informasi dan Pemerintahan serta Manajemen Keuangan Publik akan mengemban studi di kampus Sumatera Barat. Nah, jurusan kakak itu MKP. Jadi kakak sekarang mengemban studi di kampus regional Sumatera Barat. Kemudian selanjutnya yaitu Fakultas Perlindungan Masyarakat. Fakultas Perlindungan Masyarakat ini ada 3 program studi. Yang pertama itu ada SKPS, PPTP, dan MKKP. Untuk program studi SKPS itu akan mengemban studi di kampus regional Sulawesi Utara. Kemudian sisanya 2-nya ini PPTP dan MKKP akan mengemban studi di kampus regional Nusa Tenggara Barat. Jadi sudah jelas perbedaan tiap-tiap fakultas beserta kampus-kampus setiap program studi nantinya ketika melaksanakan studi pada tingkat 2. Nah, kemudian pada saat tingkat 3 hanya ada 2 program studi yang mengemban studi di kampus Cilandak di Jakarta Selatan, yaitu hanya program studi kebijakan publik, program studinya kakak, sama program studi SKP, studi kebijakan publik. Selebihnya akan kembali ke kampus pusat Jatinangor pada saat tingkat 3. Kemudian pada saat tingkat 4 semua program studi kembali melaksanakan studi di kampus pusat Jatinangor. Kemudian perlu adik-adik semua tahu kalau kita atau nanti adik-adik sekalian kalau sudah jadi praja ada 3 sistem pendidikan yang akan dilaksanakan yang dikenal dengan singkatannya itu JARLATSU, pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Jadi adik-adik itu misal dibilang pintar tapi kalau kurang dalam segi attitude itu tidak akan menghasilkan nilai maksimal, karena
ada pengasuhan yang menilai keseharian kita, kemudian ada juga pelatihan yang menilai keterampilan kita. Jadi kita itu harus balance, mulai dari kepintaran, keterampilan, dan attitude. Tapi kita sebagai praja atau adik-adik sekalian nantinya apabila menjadi praja itu kita tetap mengutamakan yang namanya attitude, karena kepintaran tanpa attitude itu nilainya sama dengan 0. Kemudian itu saja yang tambahan untuk unit kegiatan praja. Untuk unit kegiatan praja itu untuk unit kegiatan praja ada berbagai macam, seperti yang nampak di layar. Ada binjas atau kalau adik-adik mungkin taunya kayak pemimpin olahraga yang biasa memimpin seperti olahraga terpimpin oleh lembaga. Oh ya, adik-adik juga harus tahu kalau kita itu menjalankan yang namanya siklus. Siklus itu kegiatan dari pagi, mulai dari bangun hingga tidur kembali, itu diatur semua oleh lembaga, itu namanya siklus yang sudah teratur. Nah, paginya itu kita melaksanakan yang namanya aerobik atau kegiatan olahraga. Nah, itu biasanya dipimpin atau dipandu oleh unit kegiatan praja binjas ini. Kemudian pramuka, ada juga mungkin sudah tahu tentang pramuka seperti apa. Kemudian pasukan inti ini biasanya digunakan untuk prosesi, misal pengibaran bendera, atau kalau tidak biasanya prosesi pernikahan. Kalau tidak prosesi pernikahan, bisa juga untuk prosesi pemakaman. Semuanya itu adalah tugas dari unit kegiatan praja pasukan inti. Kemudian ada band katulistiwa. Band katulistiwa ini pada dasarnya ibarat band biasa, namun yang biasanya tampil jika diperlukan dalam berbagai kegiatan seni. Nah, namanya itu disebut dengan band katulistiwa. Kemudian ada yang namanya GAP. GAP ini singkatan dari Gita di Praja, yaitu unit kegiatan praja paling bisa dikatakan paling hits di PDN, karena semua orang ingin menjadi bagian dari UKP tersebut. Kemudian ada Gita Puja Wiyata yang mungkin ada tahunya itu seperti paduan suara untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan olah vokal suara. Kemudian ada UKP Wapa Manggala. Wapa Manggala ini mungkin adik-adik tahunya itu ibarat mapala yang biasanya muncak atau naik gunung. Nah, kemudian adik-adik perlu tahu kita itu awal masuk itu menyandang gelar sebagai calon praja. Nah, untuk dikatakan sebagai praja, sah dikatakan sebagai praja apabila sudah mendaki Gunung Manglayang sampai ke puncak Gunung Manglayang. Nah, itu kegiatan tersebut biasanya dipandu dan dipimpin oleh Wapa Manggala. Kemudian Wapa Manggala beserta pengasuh atau mungkin ada tahunya ibarat pembina praja seperti itu. Kemudian UKP yang terakhir yaitu Pataka. Pataka ini merupakan unit kegiatan praja yang biasanya itu melaksanakan kegiatan prosesi yang betul-betul sakral, dan Pataka ini jumlahnya itu tidak banyak, karena benar-benar yang menjadi Pataka adalah seorang kader pilihan. Mungkin seperti itu yang saya jelaskan terkait mulai dari gambaran IPDN secara umum, kemudian kampus-kampus yang ada di daerah dan di pusat, jurusan, serta UKP. Kemudian selanjutnya terkait seleksi penerimaan calon praja atau SPCP akan dijelaskan oleh kita.
Kak Nabila Ramhadi Putri. Oke, makasih Kayaknya Akif. dipersilakan. Halo, selamat siang semuanya. Saya akan sedikit menjelaskan tentang SPCP atau Seleksi Penerimaan Calon Praja. Boleh dilanjut slide-nya? Jadi selama 3 tahun terakhir untuk IPDN sendiri itu mengalami peningkatan jumlah pendaftar ya. Bisa dilihat dari layar pada tahun 2022 itu pendaftar Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebanyak 22.000 orang, tahun 2023 sebanyak 32.000 orang, dan terus meningkat pada tahun 2024 kemarin sebanyak 33 pendaftar. Lanjut. Adapun alur pendaftarannya nanti bisa dicek teman-teman yang ingin mendaftar di PDN itu bisa dicek di website SSCASN atau nanti juga akan ada website SPCP. Jadi yang pertama yang harus dilakukan itu melamar atau mengakses portal sekolah kedinasan. Itu biasanya satu pintu ya di website dikdin.bkn.go.id, terus menjalani seleksi administrasi, tes seleksi kompetensi dasar, tes kesehatan tahap 1, psikotes, dan juga pantukir atau pantauan akhir. Oke, lanjut. Untuk persyaratan pendaftaran umum, sama seperti sekolah kedinasan lainnya, kita harus WNI ya, warga negara Indonesia. Kemudian usia peserta seleksi minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun dihitung pada maksimal tanggal 1 Januari tahun pendaftaran. Dan tinggi badan bagi pendaftar pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm. Oke, lanjut. Untuk persyaratan administrasinya bisa dibaca di layar teman-teman. Berijazah SMA atau madrasah aliyah termasuk lulusan paket C, kemudian berdomisili minimal 1 tahun di kabupaten kota provinsi tempat mendaftar, kemudian ada surat keterangan kelas 12 SMA yang ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat yang berwenang. Kemudian bagi teman-teman yang berasal dari Papua bisa melampirkan surat keterangan OAP atau orang asli Papua, kemudian menandatangani fakta integritas dan alamat email aktif. Fakta integritas ini sendiri nanti akan ada formatnya ya setiap tahun saat teman-teman mendaftar. Kemudian pas foto berwarna ukuran foto 4x6 cm. Oke, lanjut. Nah, untuk lokasi-lokasi yang instagramable di IPDN itu sebenarnya banyak ya, banyak tempat-tempat yang instagramable yang biasanya sangat estetik untuk dilihat bagi teman-teman yang belum mengenal kampus IPDN. Di foto pertama itu adalah tangga 1000. Kami sebagai praja menyebut itu adalah tangga 1000 karena ya bisa dilihat itu tangganya sangat banyak. Dan itu ada filosofi tersendirinya bagi tangga merah itu sebenarnya di IPDN jumlah tangga merah ada 1945 sendiri yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi mungkin sedikit informasi saja bahwa di IPDN itu semua bangunan yang didirikan itu memiliki filosofinya masing-masing. Kemudian itu ada gedung perpustakaan baru. Yang ketiga ada Balai Rungurudini, tempat melaksanakan kegiatan atau biasa kita sebut aula. Kemudian yang gambar terakhir merupakan meja korps ruang makan atau gedung menza. Ini merupakan tempat teman-teman praja melaksanakan makan pagi, siang maupun malam, dan yang berada tepat di foto itu adalah meja korps atau meja pejabat praja. Lanjut. Nah, itulah akhir dari presentasi hari ini. Bagi teman-teman ada yang pengen nanya, boleh silahkan ya diaktifkan mikrofonnya. Terima kasih.
adik mungkin ada yang mau ditanyakan terkait presentasi tadi, silakan aktifkan mic-nya. Yang peserta di sini semuanya Sulawesi Selatan ya? Atau ada yang di luar Sulawesi? Jatengnya di mana, Tian? Kalau Fatin dari mana? Syarifah. Ada yang lain mungkin mau bertanya, boleh langsung mengaktifkan saja mikrofonnya biar interaksinya nyaman. Langsung jawab, karena jumlahnya juga bisa terbilang sedikit. Banyumas. Saya mau bertanya, Kak. Oke, deh. Ini panggilannya siapa? Nita, Kak. Nita. Oke. Bagaimana dengan sistem SKD di PDN? Bagaimana sistem penempatannya? Apakah kita dapat mengajukan pemindahan tempat pengerjaan soal SKD? Gitu, Kak. Setahu saya, tempat kita melaksanakan tes SKD itu tergantung dengan domisili kamu daftar. Jadi kalau misalnya kan KTP dan KK kamu harus dipindahkan dulu. Misalnya kamu di Makassar, berarti ya tesnya di Makassar. Kalau pokoknya itu setiap di ibu kota provinsi sih, tergantung KK dan KTP kamu. Nggak bisa dipindahin. Kalau mau dipindahin berarti harus pindahkan juga KTP dan KK-nya, mendaftar di provinsi itu, baru juga bisa melaksanakan tes di provinsi itu. Tuh. Itu Nita. Oke, Kak, makasih banyak. Bisa ada yang ingin bertanya, Dek? Ian, ada kenal Praja di Banyumas nggak? Atau mau sharing cerita juga enggak apa-apa. Yang Nita ini memang rencana mau daftar IPDN atau gimana? Insya Allah ada, Kak. Berarti sekarang kelas 3 ya? Iya, Kak, kelas 3. Sulselnya di mana? Di Pangkep, Kak, Pangkajene dan Kepulauan. Ini Dek Syarifah Nisan enggak mau bertanya atau Ian? Mau bertanya, Kak. Ya bertanya udah. Iya. Jadi pertanyakan itu, Kak, kan pasti sebelum tes
IPDN itu kan duluan UTBK Kak. Nah, kalau dari kita berdua itu Kak, langsung fokus ke kedinasan atau terlebih dahulu fokus ke UTBK Kak? Terima kasih Kak. Jawab Akil. Neng, jadi kalau saya kemarin itu saya tuh ada 2 opsi. Saya kemarin juga daftar kedokteran. Nah, kalau dari saya kan kemampuan akademik seseorang itu tiap orang tuh beda-beda. Cuma karena saya kemarin merasa itu SKD itu bisa dibilang di bawahnya UTBK kalau menurut saya. Kalau menurut saya itu SKD di bawahnya UTBK. Jadi kalau siapa Anissa ini, kalau di Anissa ini belajar UTBK itu saya rasa itu bisa pasti jawab SKD. Jadi saran saya itu fokus aja UTBK-nya dulu, karena kan SKD itu ada 3, ada yang TIU, TKP sama TWK. Nah, TIU kan tentang hitung-hitungan. Nah, hitung-hitungan SKD itu bisa saya bilang simple dan tidak usah yang perlu belajar kayak bagaimana sekali. Jadi logikanya kalau misal hitung-hitungan sesulit UTBK bisa dijawab, apalagi hitung-hitungan seperti SKD itu pasti akan dilalui. Nah, nantinya itu mungkin pada saat setelah UTBK baru mau mendaftar di kedinasan lewat SKD itu mungkin yang perlu disiapkan itu cuma sedikit seperti TWK dan TKP. Wah, ternyata masih banyak yang kepo ya, Kak Hagi ya? lagi jelasin tadi. Gimana nih di room-room lainnya? Wah, aku jadi pengganti MC. Kakak MC mana Kakak MC? Halo Kak Maria. Oke. Kayaknya Kakak